Proyek pompa kanal banjir rob di Belawan berdampak negatif. Gereja dan sekolah retak-retak PT-RP dituntut ganti rugi. TV Berita Sumut mengabarkan, keberadaan proyek pompa kanal banjir rob dari BWSS 2 yang dikerjakan PT Runggu Prima, RP, di Kelurahan Belawan Bahari berdampak negatif bagi warga. Selain menimbulkan dampak lingkungan hingga membuat bangunan retak-retak dan nyaris ambruk, diantaranya rumah kediaman Pendeta Vandersen Siahaan, bangunan gereja dan sekolah TK dan SD yang berada persis di samping proyek pompa kanal banjir rob tersebut. Sesuai amatan langsung media online ini, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, ternyata di lokasi proyek tidak ada tampak plang proyek yang dikabarkan menelan anggaran ratusan miliar tersebut. Serta tak tampak rambu-rambu peringatan di sekitar proyek, apalagi di sekitar proyek tersebut setiap harinya banyak anak-anak sekolah bermain-main. Kami melalui kuasa hukum Poltak Tampu Bolon, SHMTH dan Soimah SAGSH sudah menyurati dan protes terhadap dampak yang ditimbulkan dari proyek kanal banjir rob tersebut ke pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan pihak kontraktor PT Rangga Prima, akan tetapi hingga kini belum ada jawaban dari surat kami tersebut, ungkap Pendeta Vandersen Siahaan saat ditemui. Lebih lanjut Pendeta Vandersen mengatakan, Siahaan. Pak, bisa dijelaskan Pak, kira-kira apa keluh kesah kita terhadap proyek ini Pak? Proyek apa namanya nih? Pompa kanal banjir. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selama ini saya sudah berupaya untuk bisa secara kekeluargaan menyelesaikan. Ketika proyek ini datang, kami gereja dan juga sekolah sangat dirugikan. Karena dengan adanya proyek ini, bangunan gereja dan juga bangunan sekolah retak-retak. Bahkan sudah ada beberapa yang tembok yang runtuh. Oleh karena proyek, mereka memasang pasak bumi, alat berat yang masuk. Mereka tidak pernah memanggil, tidak pernah berkonsultasi dengan saya khususnya sebagai pimpinan gereja dan juga pemilik sekolah. Sehingga sampai saat ini saya dirugikan. Itu sebabnya saya coba menggunakan jalur hukum supaya mereka bisa menyelesaikan. Saya tetap mendukung proyek pemerintah ini, tapi kalau dirugikan, maka hukum yang harus bertindak. Ya, kira-kira apa saja yang bentuk kerugiannya itu Pak terhadap bangunan gereja kita Pak? Sangat banyak sekali Pak, mulai dari gereja, rumah, dan juga sekolah sudah mengalami keretakan, pondasi juga sudah turun, kemudian lantai juga banyak yang beretakan turun, kemudian bangunan gedung sudah ada banyak yang begitu besar retak-retaknya Pak. Ya, jadi harapannya gimana Pak? Harapan saya bahwa pimpinan perusahaan harus mengganti rugi semua yang sudah terjadi atas gereja dan juga sekolah. Ya, oke, terima kasih. Kalau saya lihat tidak safety, tidak aman, tidak ada pintu pengamanan. Jadi waktu alat berat, truk-truk besar masuk, anak-anak sekolah bubar, akhirnya yang kita takutkan alat berat dan juga truk-truk itu bisa membahayakan anak-anak ini. Jadi sudah jelas bahwa proyek ini benar-benar tidak safety dan tidak aman. Ya, itu untung aja Bapak pagar itu Pak ya. Iya. Kalau enggak bisa berkeliaran ke lokasi proyek. Ya, kalau kita tidak tadi dengan Pak pengacara mempagar ini, itu anak-anak sudah langsung, namanya anak-anak pengen lihat langsung ke proyek itu. Ya. Jadi sekarang mereka mikir setelahnya sudah dipagar begitu. Jadi inisiatif kita di samping untuk menghentikan dulu proyek itu juga mengamankan anak-anak ini supaya jangan keluar masuk ke proyek sana. Iya, saya lihat tidak ada satupun rambu-rambu. Iya betul Pak. Jadi selama ini mereka menganggap enteng Pak, menganggap remeh. Bahwa sebetulnya ini adalah sekolah, tempat anak-anak bermain gitu, tapi tidak dipikirkan mereka keselamatan anak-anak sekolah di sini Pak. Sementara itu, Poltak Tampu Bolon SHMTH selaku penasehat hukum Pendeta Vandersen mengatakan, tuntutan ini. Ya, terima kasih. Nama saya Poltak Tampu Bolon SHMTH. Saya sebagai penasihat hukum daripada Bapak Pendeta Vandersen Siahaan. Ya, saya sudah berupaya menyurati PU dari yang bersangkutan yang bertanggung jawab dengan PT
Runggu Prima juga yang menangani pembangunan kanal banjir ini ya, yang ada di Kelurahan Belawan Bahari. Saya sudah berupaya menyurati ke instansi pemerintah yang berkaitan dengan proyek ini. Dan saya sudah melakukan upaya-upaya sebagai pemimpin penanggung jawab Pak Baktiar. Sudah pernah mengirimkan timnya untuk survei, sampai saat ini tidak ada terrealisasi tentang kerugian daripada klien kita. Dan saya sudah melihat bangunan daripada klien kita ini sangat mengkhawatirkan, di mana menyangkut nyawa daripada klien kita, karena bangunan-bangunan sudah pada bergeser dan sudah semua retak. Harapan kita penanggung jawab daripada proyek tersebut bisa membuat MU atau perjanjian untuk penanganan kerugian daripada klien kita saat ini. Ya, kalau seadanya mereka tidak peduli juga, Pak, apakah upaya hukum yang akan kita lakukan, apakah melakukan gugatan atau gimana, Pak? Ya, jadi sepanjang saat ini kalau kita lihat dari pasal KUHP ya, pasal 200 sampai 201, ini adalah pelanggaran tindak pidana kejahatan akibat daripada pengrusakan ataupun sengaja. Saya bilang, kenapa saya bilang sengaja? Karena pihak klien kita tidak ada pemberitahuan maupun sosialisasi tentang pembangunan proyek ini. Jadi sampai saat ini saya masih menahan pada klien kita untuk tidak membuat laporan. Tapi kita berupaya untuk secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan masalah yang sudah dirasakan klien kita. Ya, oke, terima kasih. Sementara itu saat dikonfirmasi dipertanyakan langsung media online ini kepada ulul pihak penjaga, mandor proyek kanal banjir rob dari PT RP saat adanya pertemuan antara pihak pengawas proyek dan pendeta Fenderson Siahaan selaku warga pemilik bangunan gereja didampingi pengacaranya sekolah di Kelurahan Belawan Bahari terkait tak adanya rambu-rambu proyek maupun plang proyek. Ulul menyangkalnya, menurutnya, jauh hari sebelumnya pihak proyek telah ada memasang plang pintu masuk ke lokasi proyek dan plang proyek, akan tetapi seiring dengan waktu rambu-rambu itu sudah rusak dan hilang, kemungkinan dilakukan orang yang tak bertanggung jawab. Terkait adanya dampak keretakan dan kerusakan bangunan akibat pelaksanaan proyek tersebut, Ulul telah menyampaikan kepada pihak pimpinan proyek, akan tetapi dirinya hanya sebatas seorang pekerja yang tak bisa mengambil keputusan terkait masalah tersebut. Ujar Ulul singkat sembari memfoto dan juga memvideokan pertemuan tersebut.